Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas minggu ke-1 dan minggu kedua. Untuk nama anggota kelompok kami terdiri dari Randiantoko, kedua Vegas Septian Sani, yang ketiga ada Muhammad Hafiz, yang keempat ada Suranto. Untuk penjelasan pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan. Kelompok kami mengambil perusahaan yaitu PT Suparma Tbk. PT Suparma Tbk merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi kertas terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan di tahun 1987 yang berlokasi di Surabaya, di mana PT tersebut adalah salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai macam kertas. Kemudian PT Suparma sendiri telah menjadi perusahaan kertas terlaris yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan target penjualan sebesar 2,5 triliun pada tahun 2019 telah tercapai sebesar 1,8 triliun atau 75,1%. Berdasarkan Hendra Luhur, dari data di atas, menurutnya capaian kinerja perseroan telah terpenuhi. Dikutip langsung dari laporan tahunan PT Suparma Tbk pada tahun 2019 yang mengenai target perseroan dan realisasinya, yang mana pada tahun 2019 perseroan berhasil mencapai target penjualan bersihnya, di mana mencapai penjualan bersih sebesar 2,514 miliar, sedikit melebihi target penjualan bersih tahun 2019 yang sebesar 2.500 miliar. Sedangkan realisasi kuantitas penjualan produk kertas dan realisasi kuantitas produk selama tahun 2019 masing-masing sebesar 230.000 metrik ton dan 205.000 metrik ton atau mencapai 97,5% dan 96,7% dari masing-masing target yang sebesar 236.000 metrik ton dan 212.000 metrik ton. Sementara itu, peningkatan laba kotor dan penurunan beban keuangan di tahun 2019 membuat perseroan berhasil membukakan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 122,9 miliar atau 36,7% melampaui targetnya yang sebesar 90 miliar. Dengan mempertimbangkan dampak penyebaran COVID-19 terhadap kegiatan usaha perseroan di tahun 2020, perseroan menentukan target penjualan bersih sebesar 1,760 miliar dengan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 54 miliar. Sedangkan proyeksi kuantitas penjualan produk kertas dan kuantitas produk masing-masing ditargetkan sebesar 160.000 metrik ton dan 162.000 metrik ton. Nah, selanjutnya dengan tingkat permintaan kertas dan tisu yang lebih tinggi, membuat PT Suparma kewalahan dalam memenuhi permintaan tersebut atau memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, hal ini dipertegas oleh Hendro Luhur selaku direktur dari PT Suparma, di mana beliau mengatakan bahwa permintaan kertas dan tisu yang saat ini sedang tinggi, khususnya wrapping craft, sehingga membuat pihaknya kewalahan dalam memenuhi pemesanan atau memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk mengatasi permasalahan PT Suparma yakni kewalahan dalam memenuhi permintaan dapat diatasi dengan dua langkah alternatif. Yang pertama yaitu penambahan mesin baru yang berasal dari Polandia. Dengan mesin baru tersebut diharapkan dapat terpenuhinya pemesanan sebesar 60% untuk pasar domestik dan 40% untuk pasar luar negeri. Menurut Hendro Luhur, penambahan mesin ini sangat penting untuk memenuhi pemesanan kertas dan tisu pada saat ini. Dengan datangnya mesin baru tersebut dapat membuat kapasitas produksi dari PT Suparma dapat meningkat, yang semula dari 250.900 MT menjadi 304.900 MT, sehingga hal ini dapat meningkatkan produksi yang dapat membuat PT Suparma tidak kewalahan lagi dalam memenuhi pemesanan dari konsumen. Kemudian untuk langkah yang kedua yakni dengan menambah tenaga kerja yang kompeten pada proses produksi, di mana hal ini diyakini mampu mempercepat proses produksi kertas dan tisu sehingga membuat proses produksi menjadi efektif dan efisien. Dengan dua hal tersebut,
mampu membuat PT Suparma mengatasi masalah dalam hal kewalahan memenuhi permintaan pemesanan dari konsumen.